Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad jaa'a fi fadlil haji wal umrati akhbarun katsiratun, dan telah terdapat di dalam keutamaan haji dan umroh, dan telah terdapat di dalam keutamaan haji dan umroh akhbarun katsiratun, hadis-hadis yang banyak. Minha, di antara hadis-hadis tersebut, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi, siapa orang yang keluar min baitihi, dari rumahnya, hajan, berhaji, au mu'tamiron, atau umroh, wa mata, dan kemudian dia wafat, wa mata, dan kemudian dia wafat, ajrallahu lahu ajral haji wal mu'tamiri, Allah akan memperjalankan untuknya, Allah akan memperjalankan untuknya pahala orang yang berhaji, wal mu'tamiri, dan pahala orang yang umroh, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ya, ini bahkan kalau kita telusuri bukan cuma haji dan umroh, segala sesuatu yang dia berjalan itu keluar dari rumahnya tujuannya untuk ibadah. Termasuk apa? Menuntut ilmu agama. Semoga panjang umur, sehat. Ya. Makanya Habib Umar di antara pesannya beliau kepada kita yang waktu itu akan pulang ke Indonesia, jangan pernah berhenti untuk menjadi seorang thalibul ilm, untuk menjadi seorang pencari ilmu. Penyakitnya itu, kalau orang sudah belajar, kemudian dia merasa sudah alim, nah ini repot. Akhirnya pengajian tidak mau, kecuali dia yang pidato. Hadir majelis tidak mau, kecuali dia yang ada di depan. Hilang pahala, dia akan mendapatkan pahala orang yang mencari ilmu. Ya. Bahkan Habib Umar sendiri, beliau tadi itu ada jalsah malam Selasa. Jalsah malam Selasa, tafsir. Beliau kalau ngajar tafsir tidak menggunakan tafsir lagi, langsung megang Quran. Ditafsiri semuanya, disebutkan di tafsir ini, disebutkan di tafsir ini, dan sebagainya. Itu ba'dal maghrib beliau masuk ke perpustakaan pribadi beliau. Untuk apa? Untuk mempelajari lagi. Itu sekaliber Habib Umar bin Hafid, opo maning inti wa ana, antum wa ana. Ya. Habib Salim juga pernah menyatakan seorang pengajar itu harus mempelajari dulu apa-apa yang akan diajarkan agar menjadi satu ilmu yang manfaat, yang kuat bagi si thalib. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi yang kedua berarti ya.
Inna minadzunubi dzunuban, sesungguhnya dari berbagai dosa-dosa ada dosa-dosa la yakfuruha, tidak bisa melebur terhadap dosa-dosa tadi itu illal wukufu bi Arafah, kecuali pelaksanaan wukuf di Arafah. Ya. Ibn Hajar mengatakan bahwasannya orang yang berada wukuf kemudian dia masih ada prasangka dalam dirinya bahwasannya dirinya tadi itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi dzamban. A'dhamun nasi dzamban, paling besarnya manusia atas perbuatan dosa itu, nah ini, man waqafa, siapa orang yang berada bi Arafata, di Arafah, fadhanna, maka dia menyangka annallaha, sesungguhnya Allah, lam yaghfir lahu, sesungguhnya Allah tidak akan ngampuni dia, wa huwa awalu yaumin fid dunya, itu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah merupakan awal hari di dunia. Di dunia pertama kali harinya itu hari Arafah. Dosa yang paling besar yang dilaksanakan oleh seorang hamba yaitu ketika dia diberikan kesempatan untuk wukuf di Arafah, tapi dia masih beranggapan bahwasannya dirinya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan darinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hajara, sesungguhnya hajar aswad, yakutatun, merupakan batu yakut, min yawaqitil jannati, dari batu yakut sorga. Jadi hajar aswad itu batu yakut. Wallahu a'lam ya, apa kecil apa besar, wallahu a'lam. Ana sendiri tidak pernah mencium hajar aswad. Kenapa tidak mencium? Rebutan. Akhirnya ingin mendapatkan sunnah tapi berbuat haram. Wallahu a'lam. Ente bisa tanyakan orang yang thiqah, orang yang dapat dipercaya, yang dia sudah mencium hajar aswad itu, wallahu a'lam, apakah hajar aswad itu besar atau kecil? Ya wallahu a'lam. Ada yang ngomong katanya besar, ada yang ngomong katanya kecil. Yang jelas itu batu yakutnya sorga. Bayangin nih, batu yakut sorga. Wa annallaha yab'athu yaumal qiyamati, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Walahu ainani, dia memiliki dua mata. Jadi Allah bangkitkan memiliki dua mata. Walisanun, dan memiliki lidah, yantiqu bihi, berucap bihi, dengannya itu lesan. Wa yashhadu, dan dia bersaksi. Nah inilah ya, liman apa? Istalamahu, untuk orang yang mencium. Enggak ya? Enggak. Liman yastalimuhu, untuk orang yang memberikan salam. Bismillah, Allahu Akbar, dicium, tempel dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi rebutan, iso ngambung-ngambungan.
ndak iso, ya kasih salam. Ya. Batu yakut surga. Bihaqqin dengan benar, wasidqin dan dengan jujur. Akan bohong. Nah terus kalau batu yakut, yakut itu keliru apa? Kuning, kok ireng? Ya kan? Kan gitu kan pertanyaan kan? Katanya batu yakut, yakut warnanya kuning. Sesuai atau kowi? Warnanya apa wi? Oh, hajar aswad tak teko. Ya Allah alam kuning. Kan jadi pertanyaan kenapa kok hitam? Hitamnya itu karena pernah disentuh oleh orang kafir. Ngamuk ini. Oleh orang non-Islam. Ya podo wae. Ya. Ada juga yang mengatakan karena apa? Karena dosa-dosa manusia. Tadi ireng, Pak. Aslinya kuning, batu yakut ya. Wa qala Mujahid, Mujahid berkata, innal hujjaja, sesungguhnya orang-orang yang berhaji idza qadimu Makkah, jika mereka sampai kota Mekah, lahiqathum al malaikatu, malaikat membarengi mereka, fasallamu ala rukbanil ibili, mereka malaikat mengucapkan salam atas pengendara onta. Zaman dulu kan tidak ada mobil. Wasafahu rukbanal hamiri, dan mereka malaikat bersalaman pada pengendara keledai. Wa'tanaku al-musyata i'tinaqon, dan malaikat merangkul orang yang berjalan. I'tinaqon berarti kan masdar, berarti menunjukkan apa? Benar-benar dirangkul. Ya, jalastu julusan, benar-benar lunggu. Ya, i'tanaku i'tinakon, mereka merangkul, betul-betul merangkul. Paham? Jadi di sini semakin sulit ya, semakin sulit itu semakin besar pahala yang diterima. Buktinya apa? Naik onta dikasih salam, naik keledai agak turun, agak sulit disalami. Yang jalan dirangkul. Itu. Tapi bukan berarti itu kalau Lumajang ngorokon melaku. Ojo. Ini kalau jarak kurang dari 86 km atau kurang dari jarak kosor, tidak ada kendaraan, wajib berangkat meskipun jalan. Ya. Nah sekarang ya apa ya, naik pesawat itu, tak apa-apa ya, naik pesawat. Naik pesawat sulit, Beb. Iya sulit, ini dukur, Pak. Kalau orang sudah naik pesawat kan, hati ya apa kalau dukur pesawat? Hati mudun. Nah iso, orang naik pesawat igla itu naik dengan apa? Take off, ya take off, angkat dengan pesawat. Bisa no. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Sudah mau apa lagi? Pasrah betul di dukur kok ono keronjal-keronjalan. Beb kok ono keronjalan sih, Beb? Apa aspal tidak tepat? Apa koyok tol ambles 6 meter jarine. Ya. Iya. Itu apakah seperti ya enggak ya, karena ada awan. Ini keronjal-keronjal gitu apa kon? Ate bengak-bengok. Kon bengak-bengok apa bengak-bengok ngono. Makanya kalau orang naik pesawat sekarang ya sulit. Terhitung sulit. Mau naik kapal laut ini. Oh no, Allahu a'lam. Yang normal gitu ya. Lebih misalnya apa? Plus itu, oh plus. Bukan plus haji plus itu. Yang langsung berangkat. Ya enggak apa-apa berangkat toh. Kan fasilitas nemen Beb, iya untuk mempercepat, enggak ada masalah. Apakah enggak mungkin dirangkul Beb? Insya Allah dirangkul karo malaikat. Iya.
Wa fil khabari dalam hadis innallaha qad wa'ada hadzal baita. Ayya hujjahu. Iku kurang titik itu. Iya. Ayya hujjahu kulla sanatin. Situ mi'ati alfin. Dalam hadis dikatakan sesungguhnya Allah benar-benar berjanji kepada Ka'bah. Jangan khawatir, Pak. Mau corona kek, mau korola, ya. Ini janjinya Allah. Allah berjanji kepada Ka'bah bahwasanya akan menghajii ke Ka'bah itu kulasanatin setiap tahunnya situ mi'ati alfin. Berapa? 600.000. Fa inna qasu, maka jika jumlah mereka kurang, kammalahumullahu, Allah menyempurnakan mereka manusia yang kurang, minal malaikati, dari kelompok malaikat. Jadi kalau kurang dari 600.000, Allah akan nambah jumlah tadi itu dengan para malaikat. Malaikatnya ya berubah bentuk manusia. Makanya kita tidak tahu ketika kita tawaf, ketika sa'i, mungkin itu bukan manusia, mungkin itu malaikat. Itu makanya jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Wa innal ka'bata, sesungguhnya Ka'bah itu tuhsyaru, akan dikumpulkan, kal arusil mazfufati, seperti pengantin yang dikarak, ya, seperti pengantin yang dikarak. Fakullu man hajjaha, maka siapa orang yang menghajiinya, ya ta'allaku, orang tersebut akan bergantungan, biastariha, dengan penutupnya itu Ka'bah, wa yas'auna khalfaha, mereka akan berjalan di belakangnya itu Ka'bah, hatta, sampai tadkhula, itu Ka'bah masuk al jannata, sorga. Fayadkhuluna, maka mereka orang-orang yang berhaji masuk ke sorga, ma'aha, bersamanya itu Ka'bah. Itu. Ya, masjid juga sama, masjid yang dirutini, masjid yang istiqomah di sana. Ketika akan melewati jembatan Sirat dalam keadaan ketakutan seperti itu, datang masjid yang kita rutini tadi itu sambil memanggil orang-orang yang istiqomah di masjid tersebut. Masuk, kemudian masjid terbang melewati jembatan Sirat dengan menggunakan kendaraan masjid. Yang nyembelih korban sama, makanya mulai saiki nyelengi agar panjang umur sehat, insya Allah di bulan Dzulhijjah nyembelih, karena binatang itu azimu dohayakum fa innaha matoyakum ala sirat, besarkan, aku udah ngomong gemukkan, engkau tersinggung, besarkan dari binatang sembelianmu, karena sesungguhnya binatang sembelian itu akan menjadi kendaraanmu di atas sirat, akan menjadi kendaraanmu di atas sirat. Paham ini? Tidak ada apa-apa. Paham ini? Kemudian wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal baita, siapa orang yang berhaji ke Ka'bah ini, falam yarfuth, tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor, tak meso, tak marah, tak mencaci, tak menghibah, menggunjing,
Walam yafsuk, dia tidak berbuat perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan maksiat. Yarfuth itu omongan yang tidak bagus. Yafsuk itu perbuatan yang tidak bagus. Dia hindari. Kharaja min dunubihi, dia keluar dari dosa-dosanya. Kayaumi, seperti hari waladatsu ummuhu, seperti hari ibunya melahirkan dirinya. Wa minha, dan diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati, umroh yang satu kepada umroh yang lain, kafaratun lima bainahuma, pelebur untuk apa-apa antara keduanya. Wal hajjul mabruru, dan haji yang diterima, laisa lahu jazaan, tidak ada untuknya orang tersebut balasan, illal jannah, kecuali sorga. Ya, ini berat yang terakhir. Wa minha, diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, umratun fi ramadhana, umroh yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan, ta'dilu hajjatun, menyamai apa? Haji. Ta'dilu hajjatan, ta'dilu itu umroh, hajjah seperti haji, tapi ya sulit, apalagi kita orang. Iya, kon umroh apa khutumat? Iya, khutumat, iya bah. Mau umroh Ramadan apa ikut khutmul Quran? Dah kok magel, Loh, berarti tidak ikhlas. Iya, kondan. Ada uang berangkat umroh. Iya, tidak apa-apa. Ada kesempatan lain nanti. Jangan khawatir. Bis itu akeh, Pak. Bis itu banyak. Bis melalui umroh, ono bis haji, bis taklim, bis ta'alluq dengan orang soleh. Itu sak macam bis. Macam-macam, ya, nyampe semuanya, jangan khawatir. Ya, anak yakin pak, guru-guru kita yang soleh, ya, sekali berbeliau Ustaz Taufik, bukan tidak punya kemampuan untuk berangkat umroh di bulan Ramadan, ya benar, punya kemampuan, tapi beliau enggak, bukan karena benci, tetapi melihat nafa, kemanfaatan yang besar, ya, gitu. Ya, Beb. Orang yang biayai. Ya, Pak. Norek. Kok akeh sih ndak murni ini. Nuktatun. Apa ini? Catatan. Hukiya, diceritakan an Muhammad bin Al-Mukandar, dari Muhammad bin Al-Mukandar, annahu hajja, sesungguhnya beliau itu berhajjah 33 hajjatan. Berapa kali? 33 kali haji. Falamma kana fi akhir hajjatin hajjaha, ketika ada beliau itu di akhir haji yang beliau laksanakan. Akhir haji berarti yang ke 33. Qala, beliau berdoa, wa huwa bi Arafat, ketika itu beliau berada di Arafat. Allahumma, ini doanya beliau, Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ta'lamu, maha mengetahui, anni waqaftu, aku telah berada di tempat wukuf ini, bimauqifati, di tempat wukufku ini, hadza ini 33 waqfatan, sebanyak 33 kali. Fawahidatun an fardhi, satu
satu wukufan, satu hajian untuk penggugur kewajibanku atau haji Islam. Ya. Wathaniyatu an abi, yang kedua aku hajikan untuk ayahku. Wathalithatu, yang ketiga an ummi, aku hajikan untuk ibuku. Wa ashhaduka wa ushiduka, aku meminta persaksianmu ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Anni, sesungguhnya aku qad wahabtu thalathina, aku telah menghadiahkan sisanya yang 30. Liman waqafa, untuk seseorang yang wukuf, bimauqifi, di tempat wukufku ini, artinya di Arafah, artinya satu untuk menggugurkan kewajibanku, satu untuk ayahku, satu untuk ibuku, tinggal 30. Yang 30 ya Allah aku hadiahkan kepada orang lain yang walam tataqabbal minhu, yang ternyata tidak engkau terima, katanya si Muhammad bin Al-Mukandar. Falamma dafa'a ay kharaja, maka ketika beliau keluar min Arafatin, keluar dari Arafah, nudia, ada satu panggilan, ada satu omongan, ada satu pengucapan tanpa ada orangnya. Mengatakan apa? Ya Ibnal Mukandar, ya Ibnal Mukandari, wahai Ibnal Mukandar, anatakarrom, anatakarrom, apakah atakarrom, anatakarrom, apakah engkau akan berbuat baik alaman khalaqal karom, kepada zat yang menciptakan kebaikan. Hei Ibnul Mukandar, apakah kamu mau menjadi dermawan kepada zat yang menciptakan dermawan itu? Siapa? Allah. Wal juda, dan yang menciptakan pemberian. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku, katanya Allah, demi kebesaranku, ani, sesungguhnya aku, laqad ghafartu, benar-benar aku telah mengampuni, liman waqafa, bagi seseorang yang telah wukuf, bi Arafatin, di Arafah, qabla an akhluqa, itu kha, ya, sebelum an akhluqa, aku menciptakan Arafat, sebelum aku menciptakan Arafah ini, bi alfi am, sebelum 1000 tahun, sebelum aku ciptakan ini Arafah 1000 tahun, aku sudah menyatakan siapa yang wukuf di Arafah, aku maafkan, aku ampuni. Maknanya, engkau wahai Ibnu Mukandar, jangan mengatakan 30 itu diberikan kepada orang yang wukuf, yang haji tidak diterima. Semuanya diterima oleh Allah. Itu. Nah, kalau sudah mendapatkan pengampunan dari Allah ketika wukuf di Arafah, ojo gawe ngombe kopi. Hukum di Arafah ngombe kopi, tambah rokokan mana? Oke. Meneng di kemah kena AC. Cerita-cerita enggak. Malahan kalau di Arafah itu semoga diberi kemampuan oleh Allah, ya, ditakdir oleh Allah. Yang belum semoga ditakdir, yang sudah semoga ditakdir kembali insyaallah. Itu sunnah kalau di Arafah itu mulai waktu asar untuk yabruz, untuk mengenakan dirinya di dalam sinaran matahari. Dikenakan awake biar terkena sinar matahari. Kemudian tabarruk, benar-benar minta sama Allah, benar-benar minta sampai waktu maghrib. Ya, kalau itu ya di situ Hai Umar itu kalau pas Arafah itu pidato, nyampaikan sesuatu ini dan lain sebagainya. Ya. Tahun kemarin beliau tidak berangkat haji kemarin.
Ayo pertanyaan lagi, apakah Habib Umar tidak mampu berangkat? Lah, tidak ada. Nah, muridnya Habib Umar di sana itu kan wong mampu kabeh, mampu dari segi kemampuan harta, mampu dibilang di pemerintahannya, tidak ada cegatan. Tapi kenapa beliau tidak berangkat? Ada sesuatu yang lain. Gitulah. Itulah orang pilihannya Allah, mampu menempatkan mana yang ini, mana yang lebih, mana yang manfaat, mana yang butuh. Ono manfaat, ono butuh. Manfaat, tidak apa, inti dikir, inti baca Quran boleh. Tapi orang tidak ngerti, datang sama ente, jangan di itu. Sana dulu, ana mau ngaji. Lah, ngajinya ente itu manfaat buat ente. Tapi mengajarkan kepada orang yang butuh, maka kemanfaatnya bukan cuma sama kita, sama orang. Itu. Makanya kembali lagi, Ramadan, orang mampu tetap khutumat. Iya. Engki ya. Alhamdulillah. Iya. Ada satu yang cerita itu siapa? Satu Habib lupa namanya. Ini bakti sama ibunya, bakti betul sama ibunya. Bakti betul. Ketika haji sampai di Madinah, itu kalau tahu Madinah, ya semoga disampaikan semuanya Allah. Madinah itu Pak wis ndak ono pikiran lain kecuali masjid. Ndak ono pikiran lain wis. Ayo di mana nggon? Ati nang pasar, ono apa? Masjid. Jadi pikirannya anak sampai kalau pas umroh gitu ya mikir, koyok di alam surga ngono. Duhur siap, duhur begini masjid, balik maneng, asar masjid. Enggak setengah lima ngenteni sampai maghrib, sampai isya. Ya itu tidak bosen ya. Antara maghrib karo isya, koyok dilu, ya, maknanya Nabi kan besar. Ya, jangankan inti masuk masjid, inti duduk aja ngelihat Gubatul Khodro itu sudah lain. Yang punya hati, semoga punya hati semuanya insya Allah ya. Nah, ini si ibunya Habib ini kelihatan Madinah seperti itu, udah mau pulang. Ngomong, nak, katanya, iya bu, kamu sama aku sekarang pindah dari Hadramut, pindah sekarang di Madinah. Anda mau pulang. Anaknya bingung. Ati mau jawab enggak. Ini takut melukai hatinya ibunya. Dibilang iya bagaimana? Di Hadramut beliau ini ada majelis, ngajar murid dan lain sebagainya. Bingung. Cuma ngomong, iya bu. Jadi siapkan barang-barangnya semuanya sudah. Tidak usah pulang di sini aja. Nyari tempat di sini. Iya bu. Iya tok wis. Iya tok. Iya tok. Bingung. Apa yang terjadi ketika itu? Malam harinya ibunya mimpi ketemu Rasulullah. Ngomong apa Rasulullah? Menyampaikan kepada ibu, ibu, tinggalnya kamu bersama anakmu di Hadramut itu lebih dekat kedudukannya daripada kamu tinggal di Madinah ini. Jadi pulang aja ke Hadramut. Anaknya bingung, ya apa kira muridku kira, ya pondok tas dibongkar ndugure lantai 2, meskipun tadi sedikit yang datang kan gitu kan, iya, masya Allah, ya apa, iya Gus, tas ditutup mang iya, masya Allah, ya kan, terus majelis, ya melaku, terus ya apa, bingung tapi tidak berani ngomong. Tiba-tiba pagi ibunya sudah kemas-kemas. Anaknya diem, ditelok toh. Ayo nak pulang. Loh, pulang bu? Iya. Ke Hadramut? Iya. Loh katanya tinggal di sini bu? Enggak. Tadi malam Rasulullah beritahu aku. Oh, no pak. Main ngono pak. Orang pilihannya apa gitu? Tadi malam Rasulullah beritahu aku, katanya kedudukan kita berada di Hadramut itu lebih dekat daripada duduknya kita di Madinah. Maksudnya apa? Jangan sampai meninggalkan rutinitas untuk menyampaikan ilmunya Rasulullah. Boleh. Makanya
Ya kita tidak mengatakan ojo sombong muran kon, ya masih di Madinah, aku di Lumajang, dono apa nih kon, ojo, iku wong sombong congkak, tidak boleh. Di dunia ini pokoknya kita berniat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, bukan mengambil manfaat orang untuk kita. Nah, kita memberikan manfaat kepada mereka. Urusan nanti Allah mengganti apa enggak, pasti Allah ganti, pasti. Jangan kita pikirkan Allah kasih. Ya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab.